Jadi pada saat itu, kalau kita sebagai programmer, biasanya kalau kita ngelihat PM biasanya sebagai apa sih? Gitu. Di sini yang developer siapa aja? Yang kerja di software house ada di sini. Biasa kan ada PM-nya ya. Jadi biasa kalau misalnya kita lihat PM itu gimana sih sebagai programmer? Nah, kita ngelihatnya orang yang nyuruh-nyuruh gitu ya. Ini lu begini dulu segala macam. Dulu kita juga kayak gitu tuh. Baru setelah 6 tahun lalu ya, itu saya mulai transisi ke manajemen. Jadi waktu 6 tahun lalu tuh saya mulai jadi product manager, technical lead, slash product manager, panjang banget. Nah, yang menariknya itu adalah pada saat kita dulu dari programmer, kita ngelihat PM itu sebagai something yang luar biasa gitu ya. Pokoknya semua tugas dari dia gitu kan. Terus kita kalau mau apa-apa harus kontak sama dia segala macam gitu kan. Pada saat kita udah jadi manager, jadi PM, itu menariknya adalah kita baru ngeliat ternyata jadi PM itu nggak segampang yang dikira ya gitu kan. Pertama itu kita harus mau ngapa-ngapain harus konsult semua gitu kan. Konsult ke klien, konsult ke customer, konsult ke programmer gitu kan. Yang kedua, bahwa sebenarnya kita actually sebagai PM itu kita nggak punya power dalam decision making. Ya, awalnya kita kirain kalau jadi manajer enak ya gitu kan, tinggal nyuruh-nyuruh gampang semuanya selesai gitu kan. Ternyata nggak juga gitu kan, malah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Mau bikin fitur apa harus tanya sama klien, harus tanya sama stakeholdernya. Mau bikin pas udah tahu mau bikin apa, mau bikin berapa hari, itu tergantung sama developer. Bikinnya berapa hari, seminggu gitu, yakin nggak bisa lebih cepat, nggak bisa gitu. Ya udah gitu, biasa gitu doang. Karena PM kan, apalagi yang spesifik di PM kan nggak punya background technical biasanya ya. Jadi kayak ya udah percaya aja gitu kan. Akhirnya gimana sih tugas PM itu malah ujung-ujungnya malah jadi time tracker biasanya gitu kan. Project lo yang mana nih gitu kan. Ada masalah apa, udah kelar belum, kalau belum kira-kira berapa lama lagi selesai gitu kan. Cuma jadi time tracker doang gitu. Terus dari PM cuma ujung-ujungnya bisa berharap moga-moga proyeknya bisa berjalan sebagaimana semestinya gitu kan, kayak gitu without actual, tanpa ada power apa-apa gitu loh. Jadi dia sangat sedikit sekali untuk influencingnya gitu kan. Itu yang kejadiannya biasanya kalau dalam waterfall. Jadi kita masuk revisit lagi ke waterfall ya. Terakhir kali kita ada sempat ngomongin soal waterfall, itu yang standar seperti ini, mulai dari requirement gathering, terus masuk ke tahap desain. Desain itu bukan cuma desain grafis, tapi desain fitur, arsitektur diagram dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke development, actual codingnya. Kemudian kita testing. Kemudian masuk ke maintenance. Jadi fitur yang dipakai, kita masuk ke maintenance. Nah biasanya problem dalam waterfall ini kenapa sih? Pertama karena kita berharap bahwa flow-nya itu selalu ngurut ya 1 sampai 5. Kalau misalnya step sebelumnya belum selesai, berarti nggak boleh maju dulu. Dan kalau misalnya udah maju, biasanya nggak, ideally nggak boleh mundur lagi. Gitu. Kalau mundur lagi berarti ada yang salah. Apakah analisisnya kurang tepat, gitu. Apakah planning-nya kurang benar, kayak seperti itu. Nah jadi yang problemnya adalah di tahap 1 biasanya pas requirement itu, pas udah maju ke tahap 2 dan seterusnya, bisa jadi requirement berubah. Jadi di tahap 1 requirement bisa berubah. Terus kalau desain requirement berubah, berarti desain otomatis ikutan berubah. Kemudian problemnya biasanya di development adalah kelamaan developnya, butuh waktu lama banget untuk developnya. Kemudian pada saat testing, karena developmentnya udah kelamaan, testingnya biasanya di skip. Udah lah, launch dulu aja deh, nanti kita baru cek ada error atau enggak pas di production. Itu biasa kejadian kalau di waterfall. Nah, kalau di compare dengan agile yang nanti kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Orang-orang agile tuh suka melihat bahwa waterfall itu risky banget. Kenapa gitu? Karena semua harus planning di awal. Kalau misalnya salah planning, bubar, gawat, semua planningnya berantakan. Kemudian yang kedua, itu ujung-ujungnya adalah lebih mahal. Kenapa? Kalau misalnya ada perubahan segala macam, berarti kan programmer harus tambah waktu, harus tambah waktu. Sementara bisnis harus tetap jalan. Ya, ujung-ujungnya costly. In the end adalah semua prosesnya jadi less efficient. Harusnya bisa lebih cepat, harusnya bisa lebih agile,
Kalau di waterfall nggak bisa. Nah, kira-kira ini kalau misalnya orang agile biasa ngelihat waterfall kayak gini. Tapi di sini saya mau define waterfall dikit bahwa biasanya nggak selalu kejadian seperti ini. Jadi orang waterfall pasti akan bilang bahwa kalau misalnya kejadian hal-hal seperti tadi itu biasanya karena manajemennya kurang bagus. Gitu kan. Misalnya planningnya kurang mantep gitu. Orang yang analisis siapa gitu. Analisisnya kurang jago berarti gitu. Misalnya developernya siapa gitu. Kurang jago berarti kenapa bisa lama gitu. Nah, jadi Indian waterfall dan agile ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang. Gitu ya. Ada yang memang mau waterfall, ada yang memang lebih ke agile. Nah, cuma for the rest of the presentation kita akan lebih arah ke agile. Kenapa? Karena bisa bilang sekarang yang paling cocok untuk di dunia startup itu memang agile, gitu ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah agile itu bukan proses. Jadi kalau misalnya bilang, kok bandingin agile sama waterfall gitu kan, itu sebenarnya kurang tepat. Karena waterfall itu bisa bilang SDLC yang benar-benar baku banget, prosesnya gimana segala macam. Agile itu bukan proses. Agile itu suatu filosofi. Filosofinya ada set of values. Gitu ya. Maksudnya apa sih? Gitu. Jadi sebelum kita masuk ke proses, caranya gimana segala macam implementasinya, kita harus ingat dulu bahwa agile itu just a philosophy. Nggak ada yang bilang, oh harus caranya kayak begini, yang benar tuh kayak gini, yang salah tuh kayak gini. Gitu. It's just a philosophy. Yang paling penting agile-nya itu apa sih? Gitu. Pertama bahwa development itu harus rapid, harus kencang, harus cepat. Yang kedua itu harus adaptable. Ada perubahan, langsung berubah. Yang ketiga quality driven. Kayak ini yang sering miss di dalam waterfall. Kenapa? Karena tadi development udah lama, akhirnya testingnya di skip. Akhirnya pas dirilis, programnya bug semua, baru keluar. Nah, jadi dalam agile ini kita pentingin quality. Yang nomor 4 itu iteratif. Iteratif itu artinya adalah selalu ada continuous improvement. Ada fitur baru, fitur yang lama di enhance dan lain sebagainya, kan? Itu namanya iteratif. Yang kelima itu adaptive instead of predictive. Jadi kita bisa lihat banget kalau waterfall karena prosesnya dari 1 sampai 5 itu kita berusaha untuk predik. Jadi kita akan berusaha predik di depan bahwa untuk bikin sistem ini tuh butuh apa aja, gitu kan? Butuh berapa lama, semuanya harus kita predik di depan. Sementara kalau di agile kita lebih adapt, gitu. Ini fitur kok kelamaan ya, kok banyak isu muncul ya, gimana cara kita adapt? Apakah kita cut features? Apakah kita analisa ulang, gitu kan? Itu kita lebih. Nah, terakhir saya sempat show ini tentang Agile Manifesto. Ini saya ulang dikit bahwa dalam Agile Manifesto itu kita lebih mementingkan ada 4 ya, individual interaction over processes and tools. Jadi ini kita lebih mentingin individual masing-masing orang, kemudian interaction antar orang itu. Jadi sangat penting sekali dalam Agile itu untuk setiap team membernya untuk self-organize. Masing-masing bisa organize diri sendiri, dan motivation itu paling penting. Setiap orang harus highly motivated. Gitu. Interaction-nya bisa mulai dari meeting atau pair programming. Kemarin kita sudah discuss sedikit ya tentang pair programming. Kemudian nomor 2 itu working software over comprehensive documentation. Kita lebih mentingin deliver software-nya daripada kita bikin dokumentasi banyak terus ujung-ujungnya dokumentasinya berubah juga. Jadi yang paling terkenal tuh agile tuh less documentation. Terus yang nomor 3 kita lebih mementingkan customer collaboration over contract negotiation. Jadi ini mungkin kalau yang development outsource atau desain outsource gitu ya, sebenarnya kan pasti ada modelnya kayak waterfall ya. Jadi kayak ada kontrak dulu nih, scope project kan sampai mana sih gitu kan, halaman apa aja yang perlu didesain atau halaman apa aja yang perlu di-develop gitu. Itu nggak salah, kalau yang namanya kita outsource pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi spirit dari agile itu adalah kita berusaha untuk collaborate dengan customer. Daripada nanti belakang-belakang ribut gitu kan, ini kontraknya ngomongnya ini gitu kan, makanya gue bikinnya kayak gini gitu misalnya. Pokoknya ya dua-duanya rugi, mendingan kita collaborate dari awal. Kemudian nomor 4 adalah responding to change over following the plan. Oke, biasanya kalau waterfall itu karena plan-nya udah ready, mau nggak mau harus diikutin. Gitu. Kalau misalnya nggak, itu berabe. Gitu kan. Nah kalau misalnya di agile, kalau misalnya ada plan yang emang berubah, ya udah nggak apa-apa. Gitu kan. Kenapa? Karena kita planningnya itu nggak, proyeknya kita planningnya nggak panjang.
kita planning project itu per 1 bulan, lalu di breakdown lagi jadi sprint yang bisa jadi per 2 minggu atau per 3 minggu gitu. Mungkin sampai sini ada tanya? Biasanya kan startup itu kalau timnya masih kecil, Agile tuh mungkin nggak utama ya, karena interaksi mungkin cuma berempat. Tapi kalau misalnya udah mulai besar, misalnya udah sampai tim development yang lumayan gede, masih bisa pakai Agile atau enggak? Nah, itu good question. Jadi biasa kalau misal Agile itu memang didesain untuk timnya 4-8 orang gitu. Maksimal, kayaknya 8 orang udah banyak gitu kan. Let's say kita bilang maksimal 8 orang. Nah, jadi apa yang terjadi dong kalau misalnya kita mau bikin tim yang skala gede gitu. Bayangin kalau startup kita kan nanti awal mulai kecil ya selalu ya, tapi pada saat nanti udah launch, terus ada traction, pasti timnya tambah-tambah gede gitu kan. Nah, the idea dalam Agile itu selalu 4 manifesto ini ya, nanti itu sebenarnya lebih ke pas discuss tentang Scrum. Jadi idenya in general adalah kita harus break idea yang besar jadi idea yang kecil, kemudian kita bikin tim yang kecil-kecil kayak gitu. Misalnya kayak kita punya team member misalnya kayak 100 staff, kita breakdown jadi 20 tim misalnya kayak gitu. Masing-masing tim punya project sendiri gitu. Masing-masing tim punya goal sendiri seperti itu, baru masing-masing tim itu dibikin Scrum-nya lagi. Nah, ini kira-kira tentang Agile. Agile ini udah lumayan berkembang banget ya. Saking berkembangnya bisa dibilang sekarang ini udah banyak banget best practice yang Agile, satu ngomong ini, yang lain ngomong itu gitu kan. Jadi untuk gambaran aja, sekarang ini map dari Agile practice. Ini banyak banget nih gitu. Ini saya borrow dari agilealliance.org, ada source-nya di atas gitu. Ini adalah semua practice dari Agile. Pertama mulai dari ngomongin soal Scrum, ngomongin soal DevOps, ngomongin soal extreme programming, ngomongin soal team management dan lain-lain gitu. Tapi ini gedenya kalau misalnya mau belajar semuanya gitu, kita nggak akan bahas ini semua hari ini gitu. Instead kita akan bahas yang lebih spesifik aja untuk kebutuhan startup. Versi singkatnya itu kayak gini. Jadi Agile practice in general itu sebenarnya kita bisa lihat dari skalanya ya. Yang bawah itu yang paling adaptif, yang atas itu paling preskriptif, artinya yang paling banyak aturannya. Jadi Agile bukan artinya nggak ada aturan, tergantung kita mau implementnya gimana. Okay. Again, Agile is just philosophy gitu ya. Implementationnya tergantung dari kita masing-masing. Nah, yang paling bawah ini adaptif. Ini mulai dari do whatever, nggak ada rule. Kalau di Indonesia ini namanya metode hajar play gitu kan. Gimana cara bikin, udah hajar aja, terserah lo lah gitu. Misal gitu. Yang penting besok jadi ya gitu. Misalnya kayak gitu. Biasanya kan Indonesia paling terkenal kayak gitu. Lalu yang kedua ini kita ada yang namanya Kanban. Kanban ini kayaknya di sini udah pada pakai ya. Ini udah ada, saya lihat udah banyak boardnya gitu. Terus mulai di planning yang fitur yang mau dibikin, fitur yang lagi dibikin, fitur yang belum selesai dibikin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu just untuk tracking aja gitu kan, dan untuk visualisasi gitu kan. Lalu kemudian di tengah-tengah kita pakai Scrum. Habis itu ada namanya XP. XP itu extreme programming ya. Ini lebih ke sebenarnya lebih ke untuk detail technical programming. Lalu ada namanya RUP sama AUP. RUP ini namanya Rational Unified Process. Lalu AUP ini versi simpelnya lagi, Agile Unified Process. Sebelah ini juga banyak nih aturannya. Kita juga nggak akan go ke RUP. Untuk nextnya kita akan lebih bahas ke Scrum. Okay. Nah ini pertama title salah ya. Ini sebenarnya Scrum Process. Jadi di dalam Scrum itu prosesnya gimana sih kalau kita mau mulai develop? Pertama ini mungkin yang di sebelah sana bisa di sini. Ini ada yang nggak kelihatan di sini. Pertama kita mulai namanya product backlog. Product backlog itu bisa dibilang adalah dokumentasi seluruh fitur yang mau dibikin. Nah, kalau kita ngomong dokumentasi, biasanya udah takut duluan, ini mau dokumentasi apa nih gitu kan. Simple, nanti kita tanya. Basically adalah di sini kita agree di awal. Sebenarnya kira-kira fitur yang mau dibikin apa aja sih? Semuanya dituangin dulu deh semua ke dalam product backlog. Yang mau diinginkan apa? Gitu. Gak usah mikirin panjang dulu mau bikin gimana dan mau bikin apa, taruh dulu semua. Nah, lalu biasanya produk backlog ini kemudian diprioritasi. Jadi
setelah udah dapat nih banyak banget listnya, mungkin 20-30 item, nextnya kita prioritize yang penting yang mana. Very natural. Nah, berdasarkan prioritas itu kita bikin sprint. Jadi di Agile itu, di Scrum itu ada yang namanya sprint. Pada saat kita udah punya produk backlog, semua fitur yang mau dibikin apa aja, terus kan tuh banyak banget ya, bisa mungkin di development 6 bulan, setahun gitu ya. Nah, kita planning sprint itu untuk setiap 2 minggu sekali atau sebulan. Jadi setting tentang Scrum, kita planning hanya untuk 2 minggu ke depan. Atau misalnya mau lebih panjang, kita planning sampai 1 bulan ke depan. Seperti itu. Berikutnya apa? Nggak tahu, tergantung dari Scrum, tergantung dari sprint yang hari ini hasilnya gimana. Baru kita planning lagi ke depan. Nah, pada saat kita mau mulai satu sprint, itu kita biasa ada sprint planning namanya. Jadi, yuk kita meeting bareng 2 minggu sampai 1 bulan ke depan, mau ngapain. Pada saat meeting, kita bikin yang namanya sprint backlog. Jadi ada product backlog, ada sprint backlog. Nah, di sprint backlog ini basically sebenarnya sama kayak user backlog, product backlog. Cuman diturunin, didetailin gitu kan. Contohnya, misal ada satu fitur, saya mau aplikasinya bisa melakukan X gitu ya. Itu biasanya general. Nah, lalu gimana cara achieve X ini gitu kan. Baru di breakdown seperti itu ke dalam sprint backlog. Nah, ini backlog item expanded by team, didiscuss harus bikinnya jadi sub feature-nya apa, kemudian ada task-tasknya apa aja gitu. Nah, setelah udah ada sprint planning, kemudian kita lakukan sprintnya ya. Sprintnya biasanya 30 hari, 2 minggu sampai 4 minggu ya, antara 15 sampai 30 hari. Di setiap hari, kalau dalam Scrum, itu biasa namanya ada Scrum meeting gitu. Jadi every day ada Scrum meeting yang sifatnya cuma 15 menit aja gitu ya. 15 menit daily meeting, biasanya ada yang namanya stand up meeting juga. Kenapa stand up? Biar nggak lama-lama. Kalau dulu kan nyaman, enak gitu ya, ngobrol dulu segala macam, jadi lama, tiba-tiba sejam gitu. Kita meeting berdiri 15 menit, itu tujuannya cuma 3 gitu kan. Apa yang dilakuin kemarin, hari ini mau ngapain, ada isu apa. Kita bahas 3 itu aja. Setiap team member kemarin ngapain, hari ini mau ngapain, terus ada isu apa. Ya, oke. Nah, terus kalau misalnya ada isu biasa gimana dong gitu ya. Mana cukup sih 15 menit? Biasanya itu didiscuss di luar lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya ada isu biasanya nggak semua tim harus tahu. Ya, misalnya kayak iya nih lagi ada bug nih di bagian ini, gue nggak ngerti kenapa gitu kan misalnya. Ya udah, itu biasa antara developer yang nanti akan discuss lagi. Cuma biasa dalam tujuan dari Scrum meeting adalah the whole team tahu gitu. Kita udah lagi di posisi mana sekarang, kita lagi ada isu apa, kita lagi ada progress apa. The whole team tahu. Pada saat ada isu yang mau di-discuss lebih lanjut, gitu masing-masing team member break apart gitu kan, discuss masing-masing. Kemudian dalam Agile Manifesto kita lebih pentingin collaboration ya, communication gitu. Jadi masing-masing team member silahkan berkomunikasi sama orang lain. Nggak harus ada meeting dulu, kalau misalnya waterfall gitu kan, kalau nggak meeting ya nggak update gitu kan. Nanti update-nya pas meeting aja, nanyanya pas meeting aja gitu. Kita nggak kayak gitu. Anytime tanpa Scrum meeting tuh silahkan masing-masing nanya gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah 30 hari, setelah satu sprint selesai, itu kita akan di-demonstrate at the end of the sprint. 2 minggu ini ngapain, 1 bulan ini ngapain, kita akan demonstrate di akhir sprint untuk kemudian di planning lagi untuk next sprint. Fiturnya udah kelar belum? Ada yang mau dilanjutin lagi nggak? Atau kita bisa move on ke fitur lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ada product backlog, ada sprint backlog, kemudian ada sprint ya. Dalam sprint ada daily meeting, kemudian baru ada demonstration at the end of the scrum, at the end of the sprint. Oke. Nah, product backlog kayak apa sih? Gitu kan. Gimana sih cara kita bikin product backlog? Sebenarnya simple. Product backlog itu kita mulai dari statement kayak gini. Ya, kita write user stories. Formnya itu as a siapa, gitu kan. Ini saya mau ngapain, tujuannya apa. Gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita discuss satu sistem, misalnya kayak gini. Kita kan sekarang startup banyak yang mulai dari website, ada mobile user, ada mobile apps juga gitu kan. Jadi misalnya salah satu contoh product backlog adalah sesimpel ini gitu. Sebagai user di mobile apps, saya pengen kalau misalnya saya habis pakai
websitenya, kemudian saya bisa pick up gitu, dan saya bisa lanjut browsing saya di mobile misalnya gitu, tanpa harus ngulang lagi tadi saya browsnya sampai mana ya gitu. So ini salah satu user stories yang mau di develop, let's say seperti itu. Oke, udah kayak gini aja gitu. Ini udah cukup detail belum gitu kan? Yang jelas pasti belum. Kalau misal developer yang lihat pasti nanya caranya mau gimana gitu, detailnya apa gitu kan. But untuk product backlog ini udah cukup gitu. Nanti pada saat sprint kita discuss teknikalnya gimana gitu kan. Caranya apakah harus setiap user browsing harus di save ke database gitu kan, save ke session, dia udah browse sampai mana. Pada saat di mobile apps nanti dia akan pertama kali login, dia harus sistem akan ngecek dia ada baru-baru ini ada browsing di website nggak dan lain-lain gitu kan. Itu pada saat sprint planning kita bahasnya. Kalau di idea adalah product planning ini benar-benar high level requirement dan business user biasanya gitu, yang nggak ngerti technical juga bisa, pokoknya gue maunya kayak begini gitu kan, ditulis ke dalam product backlog gitu. Product backlog itu bisa bikinnya dalam bentuk Excel, bisa kita punya separate system, punya separate tools ya. Tapi kalau misalnya dalam Excel, kira-kira bentuknya kayak gini. Ini saya bacain aja ya, ini nomor aja. Ini tim ini bisa dibilang buat kategorinya. Oke. Nah ini yang tadi formatnya as a atau an, I want to ngapain, so that tujuannya apa gitu. Terus ada notes buat tambahan, priority-nya berapa gitu deh, important atau nice to have gitu ya. Kemudian statusnya itu done atau masih to do dan lain-lain. Oke. So ini kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Jadi biasanya dalam product backlog itu kita maintain terus satu product backlog, ini kita tambahin terus. Setiap kali ada pikiran dari business user, biasa dari CEO atau dari customer gitu ya, mau dong tambah fitur ini, oke ditulis dulu aja. Apakah prioritasnya penting atau enggak, kita decide di situ. Nah, habis dari product backlog, nextnya adalah kita bikin sprinting gitu ya. Sprintnya kayak apa sih? Sprintnya kurang lebih kayak gini. Nah kalau kita notice, pertamanya ada namanya user story. User story ini bisa dibilang kita pinjem dari product backlog. Apa yang kita tulis di product backlog, kita tulis di sini. Ini contohnya format yang dari di awal ya. As a member, I can read profiles of other members so that I can find someone. Ini kayaknya dating app. Nah baru dari satu user story kita breakdown jadi task. Tasknya apa gitu kan? Apa yang harus di coding, apa yang harus di design, gitu kan. Apa yang harus di meeting, gitu kan. Harus ketemu sama siapa untuk discuss apa dan lain-lain. Anything, nggak cuma coding doang yang perlu ditulis, gitu kan. Semua itu di sini. Kemudian ada trackingnya biasanya untuk setiap sprintnya, gitu kan. Jadi setelah kita write down semuanya, kemudian nextnya adalah kita tracking. Gitu. Tracking mulai dari day 1 sampai day 15 atau day 30 tergantung dari sprintnya. Pertama kita berarti dari kalian tuh harus decide dulu sebenarnya sprintnya kalian mau per 2 minggu atau mau per 1 bulan gitu kan, atau mau per seminggu gitu ya. Best practice biasanya 2 minggu atau kayak gitu. Nah angka di sini apa sih? Ini angka di sini sebenarnya adalah berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bisa jadi dalam jumlah hour, berapa jam lagi atau berapa hari lagi, atau biasanya dalam Scrum itu kita suksesan dalam bentuk poin. Jadi kita nggak discuss kayak fitur ini perlu berapa jam gitu kan, karena again siapa sih yang tahu perlu berapa jam gitu ya, bisa jadi melenceng gitu kan. Kita biasa ngomongnya dalam bentuk poin. Poinnya gimana? Bisa jadi 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32 gitu ya. Tujuannya buat apa sih? Buat just get a feeling gitu. Kira-kira ini fitur sebenarnya sudah begini. Gitu. Poinnya dapat dari mana? Discuss bareng-bareng satu tim. Biasanya mungkin kalau dari business user kayak ini kayak gampang deh, 1 poin aja ya, tapi kan ternyata developer nanti bilang gila ini susah lagi gitu kan, 10 poin misalnya gitu, kira-kira aja kayak gitu. Jadi supaya nanti dari manajemen, kalau istilah di Agile itu bukan project manager ya, istilahnya Scrum Master gitu ya, dia bisa tahu sebenarnya ini tuh kerjaannya masih sisa berapa banyak gitu, in terms of points kayak gitu. Nah jadi di sini di track day 1 masih butuh 8 poin gitu kan. Day 2 tiba-tiba tinggal 4 poin. Day 3 kenapa tiba-tiba jadi 8 gitu? Mungkin karena ada perubahan fitur, atau misalnya setelah
justru setelah programmer tes lo ngebug nih, masih banyak yang perlu di fix misalnya gitu kan. Makanya dia nambah lagi. Kemudian 0 itu berarti udah selesai. Kira-kira gitu. Itu di track sampai terakhir. Nah, tujuan dari setelah kita isi ini semua, ini daily ya, diisi at least di update sehari sekali biasanya gitu. Setelah kita isi ini, kita bisa plot ke dalam, namanya burn down chart. Burn down chart ini kalau dari sisi manajemen ini penting banget ya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya development pipeline kita tuh sebenarnya ada tugas berapa banyak sih gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya kita udah lihat di slide sebelumnya, ini ada jumlah poin yang harus dikerjain, yang masih harus dikerjain, diplot ke dalam burn down chart. Bisa dibilang jadi pada saat di hari pertama nih, karena sprint backlognya masih fresh, jadi banyak banget yang harus di-develop gitu kan, jadi di sini. Kemudian kita lihat bahwa pas beberapa hari lewat nih sebenarnya bukannya turun, malah naik. Kenapa? Karena bisa jadi ada detail baru muncul lagi ya. Kalau muncul berarti sprint backlognya harus di-update.